Medan pertempuran itu adalah akhir dari segalanya. Raden Minak Jinggo bertarung melawan Damar Wulan. Minak Jinggo yang keras kepala dan gagah memenangkan pertarungan. Ia menahan pukulan. Hatinya yang emosional memilih janji lama. Tiba-tiba, anak panah dari faksi istana menembus sisi tubuh Raden Minak Jinggo. Damar Wulan menebas Raden Minak Jinggo menggunakan gada wesi kuning. Raden Minak Jinggo roboh. Sebuah benda jatuh, ukiran bunga matahari kayu. Putri Ayu Kencana Wungu melihat ukiran itu dan bekas luka di wajah Jinggo. Cinta sejatinya telah terkubur. Putri Ayu Kencana Wungu melangkah keluar dari gerbang tersembunyi Istana Majapahit. Untuk pertama kalinya ia menghirup udara yang tidak berbau dupa dan politik kerajaan yang mencekik. Ia adalah simbol harapan rakyat. Tetapi hatinya yang lugu mendambakan kehidupan yang nyata. Seluruh hidupku adalah rangkaian sutra dan janji. Aku ingin tahu, seperti apa rasanya pasir di kaki. Seperti apa tawa yang tidak diukur oleh etiket istana. Batinnya, ia berjalan cepat di tengah pasar desa yang ramai. Matanya yang anggun mengamati setiap detail. Tumpukan rempah-rempah yang beraroma kuat. Tawa lepas para pedagang. Dan anak-anak yang berlarian di antara gerobak. Putri Ayu Kencana Wungu yang rapuh soal hati. Mencoba melarikan diri dari takdirnya. Ia menyentuh bunga liar yang tumbuh di sela batu. Sebuah gerakan lembut yang menunjukkan kemurnian hatinya. Gejolak kecil di dadanya adalah firasat bahwa hari ini, ia akan menemukan kehidupan yang belum ia temukan. Tiba-tiba, suasana gembira pasar hancur oleh suara teriakan dan benturan keras. Kebo Markuat, ia menyerang kerumunan dengan brutalitas yang mengerikan. Putri Ayu Kencana Wungu terperangkap. Gemetar ketakutan ia memejamkan mata. Semua keanggunan istananya lenyap. Ia kembali menjadi gadis rapuh yang tidak berdaya. Apakah ini akhir dari kebebasanku? Aku terlalu lemah, aku terlalu lugu. Ia bergumam dalam hati. Saat itu sebuah bayangan kokoh melompat ke tengah kekacauan. Itu adalah Raden Minak Jinggo. Tanpa senjata, ia maju dengan keberanian yang tegas dan gagah. Gerakannya cepat, terukur, dan penuh perhitungan. Ia berhasil menjatuhkan dan menundukkan Kebo Markuat. Putri Ayu Kencana Wungu membuka mata dan melihatnya. Sang penyelamat berdiri tegak memancarkan aura pahlawan sejati. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena kekaguman yang instan. Raden Minak Jinggo menghampiri Putri Ayu Kencana Wungu. Ia memiliki senyum yang hangat. Anda hampir terluka, Nona. Mengapa seorang wanita cantik berjalan sendirian di tengah amukan para pengacau? Panggil saja aku Ayu. Saya sedang mencari kehidupan yang belum saya temukan di balik tembok. Terima kasih, Tuan. Anda adalah ksatria paling gagah yang pernah saya lihat. Panggil aku Jingga. Warna api yang membakar semangat aku tersanjung, Ayu. Keberanian adalah tugas seorang Raden. Untuk mencairkan suasana, Raden Minak Jinggo mencoba memetik mangga yang tergantung tinggi. Tetapi ia terpeleset di tanah becek sisa pertarungan. Ia berhasil menangkap Putri Ayu Kencana Wungu. Tetapi ia sendiri jatuh ditimpa buah-buahan. Itu membuktikan bahwa keberanian juga bisa memiliki sisi yang konyol. Dan aku menyukai konyolmu. Tawa murni Putri Ayu Kencana Wungu menghangatkan hati Minak Jinggo. Ia bangkit, wajahnya yang tegas melunak. Ia mengeluarkan ukiran bunga matahari kayu kecil yang selalu ia bawa dan meletakkannya di telapak tangan Putri Ayu Kencana Wungu. Bunga ini selalu mencari cahaya. Anggap ini janji. Aku tidak tahu siapa kamu dan kamu tidak tahu siapa aku. Tapi kita akan bertemu lagi di bawah cahaya penuh. Saat kita tidak lagi perlu mencari kebebasan. Cinta pertama, lugu dan penuh harap telah terukir. Hati Putri Ayu Kencana Wungu yang rapuh langsung percaya pada janji itu. Putri Ayu Kencana Wungu menatap ukiran itu, lalu menatap mata Raden Minak Jinggo yang dalam. Ada janji tak terucapkan di antara mereka. Janji ini adalah takdir. Aku akan menantimu, wahai ksatria yang gagah dan konyol. Jika takdir mengizinkan, aku akan menemukanmu lagi. Di tempat di mana tidak ada kotoran atau darah. Minak Jinggo mengangguk keras kepala, menunjukkan tekadnya untuk menepati janji itu. Meskipun ia tahu statusnya sebagai Raden Blambangan membuat pertemuan itu hampir mustahil. Mereka berpisah. Ini adalah awal dari cinta sejati yang naif, di mana satu pihak setia pada janji dan pihak lain rapuh dan mudah percaya pada ilusi. Raden Minak Jinggo, yang kini kembali fokus pada takdirnya sebagai pewaris Blambangan, memulai pengembaraan seorang diri. Tekadnya bukan lagi hanya untuk mencari kejayaan, tetapi untuk memenuhi janji samar yang ia ucapkan kepada gadis misterius di pasar.
Ia harus menjadi ksatria yang pantas. Misi utamanya adalah mencari pusaka Gada Wesi Kuning, senjata legendaris yang diklaim mampu melindungi kerajaannya dari tekanan politik Majapahit yang tak pernah berakhir. Perjalanan ini adalah ujian sejati bagi sifat keras kepala yang ia miliki. Ia menolak bantuan, memilih menghadapi hutan terlarang dan gunung sunyi. Setiap langkah menjauhkan dirinya dari gambaran ksatria muda yang gagah, yang pernah ia tunjukkan kepada Putri Ayu Kencana Wungu. Pengembaraan itu menuntut biaya yang mengerikan. Minak Jinggo berhasil menemukan pusaka itu di kuil tua yang dijaga oleh kekuatan siluman. Pertarungan itu brutal, jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Minak Jinggo menggunakan semua ketegasan dan kekuatan fisiknya untuk mengklaim Gada Wesi Kuning. Tetapi ia melanggar sumpah kuno penjaga pusaka tersebut. Sebagai hukuman instan, wajah tampan Minak Jinggo disambar oleh api kutukan. Ketika api padam, ia melihat bayangannya di permukaan air. Wajahnya kini memiliki bekas luka petir ungu gelap yang tebal, permanen dan mengerikan. Ia bukan lagi jingga yang bisa tertawa di bawah pohon mangga. Ia adalah pria yang ditakdirkan dicap dan terluka. Wajahnya kini menjadi simbol luka batin dan takdir pahit. Sebuah tembok yang memisahkan dirinya dari harapan masa lalunya. Minak Jinggo merasakan isolasi yang dingin, menyadari bahwa janji bertemu di bawah cahaya penuh kini mustahil ditepati. Aku tidak pantas lagi menerima cahaya. Aku sudah menjadi bayangan, ia bergumam dalam hati. Minak Jinggo pulang sebagai pahlawan, membawa Gada Wesi Kuning yang perkasa. Tetapi disambut oleh keraguan dan kasihan. Untuk memperkuat aliansi Blambangan, para tetua kerajaan memaksanya menjalani pernikahan politik. Ia harus menikahi dua wanita sekaligus, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Meskipun hatinya dipenuhi janji yang tak tersampaikan, sifat keras kepala dan rasa kesetiaan pada janjinya kepada rakyat Blambangan membuatnya tidak bisa menolak. Pernikahan itu terasa sunyi dan dingin, sebuah ritual yang dipaksakan. Minak Jinggo duduk di pelaminan, emosionalnya terpendam di balik bekas luka yang gelap, tidak mampu memberikan tatapan cinta sedikit pun. Dewi Wahita dan Dewi Puyengan memasuki kehidupan Minak Jinggo. Dewi Wahita adalah sumber ketenangan. Ia melihat Minak Jinggo bukan bekas lukanya. Ia menawarkan cinta tulus yang penuh pengertian, bersedia berkorban hanya untuk melihat suaminya tersenyum. Raden, luka di wajahmu tidak mengurangi cintaku sedikit pun. Aku tahu hatimu lelah, biarkan aku mendampingimu. Di sisi lain, Dewi Puyengan datang dengan keceriaan dan gairah. Ia mencoba membuat Minak Jinggo tertawa, menggodanya dengan manja, dan secara terang-terangan menunjukkan betapa ia terpesona oleh aura kepahlawanan Minak Jinggo. Aku tidak peduli pada politik, Raden. Aku mencintai keberanianmu. Jangan simpan senyummu, aku tahu kau memilikinya. Namun Raden Minak Jinggo tetap dingin. Ia menghormati kedua istrinya Dewi Wahita dari bangsawan Blambangan dan Dewi Puyengan dari bangsawan Sekutu, memberikan semua yang ia miliki sebagai Raden. Tetapi hatinya tak pernah berpaling. Ia terkunci dalam keras kepalanya, meyakini bahwa cintanya hanya milik janji di masa lalu. Setiap malam ia mengeluarkan pusaka janji dari balik pakaiannya, ukiran bunga matahari kayu yang usang. Ia menyentuh bekas luka yang merusak pipinya, lalu menyentuh ukiran kayu itu. Aku tidak akan berbohong pada janji itu. Aku sudah tidak layak untuk mereka. Ia bergumam dalam hati, keras kepala menolak cinta tulus yang ada di depannya. Ia menyadari ia telah mengabaikan dua cinta tulus yang ada di sampingnya. Tetapi kesetiaan emosionalnya pada Putri Ayu Kencana Wungu, gadis misterius itu, lebih kuat daripada semua politik dan pernikahan yang dipaksakan. Ia terkunci dalam takdirnya sendiri. Seorang pahlawan yang memilih mengubur hatinya demi janji yang ia yakini tidak akan pernah bisa ia tepati. Putri Ayu Kencana Wungu, di balkon istananya, ia adalah simbol harapan Majapahit. Tetapi hatinya sepi dan rapuh soal hati. Bertahun-tahun berlalu sejak pertemuan lugunya di pasar, namun kenangan akan Raden Minak Jinggo, lelaki yang ia kenal sebagai Jingga, tidak pernah pudar. Ia memegang erat ukiran bunga matahari kayu dan menatapnya. Di mana kamu, ksatria gagahku? Apakah kamu melupakan janji kita? Kerinduan ini membuatnya mudah percaya dan rentan terhadap tipu daya. Ia tahu, sebagai penerus Majapahit, ia harus segera menikah, tetapi hati lugunya menolak semua perjodohan politik. Satu-satunya orang yang ia percayai adalah Dayang Setiawati, yang telah mendampinginya sejak kecil. Dayang Setiawati, dengan penuh perhatian selalu mendengarkan keluh kesah sang putri. Ia tampak tulus dan empatik. Putri, cinta Anda begitu murni.
Anda harus percaya bahwa takdir akan membawa dia kembali. Jangan pernah ragu pada janji yang diukir dalam hati. Tapi Setiawati, bagaimana jika ia sudah melupakanku atau bahkan telah menikah? Aku takut, aku rapuh. Dayang Setiawati mendekat, tangannya menyentuh lembut bahu sang putri. Inilah awal dari manipulasi yang terencana. Dayang Setiawati tahu persis bahwa untuk menjebak Putri Ayu Kencana Wungu, ia harus memanfaatkan kerinduan naifnya. Dayang Setiawati, bisikan meyakinkan. Justru karena ia tidak datang, Anda harus memanggilnya. Kenapa tidak membuat sayembara? Sebuah ujian yang begitu personal, sehingga hanya ia, sang ksatria yang Anda cintai, yang akan tahu jawabannya. Tawarkan pernikahan sebagai hadiah, Putri. Ini adalah takdir yang harus Anda jemput, bukan ditunggu. Putri Ayu Kencana Wungu yang lugu dan mudah percaya, terperangkap oleh kata-kata manis tentang takdir. Sayembara, untuk menemukan ksatria bunga matahari, ia berbisik penuh harap. Ia segera menyetujui tanpa menyadari bahwa ia telah mengaktifkan jebakan yang disiapkan oleh orang terdekatnya. Malam itu setelah seluruh istana terlelap dalam kegelapan, Dayang Setiawati menyelinap keluar. Ia bukan lagi Dayang yang penuh perhatian, melainkan seorang agen rahasia yang telah lama menanamkan dirinya di jantung istana Majapahit. Ia adalah Dayang pengkhianat. Ia berjalan cepat menuju kuil tua di pinggiran kota, tempat pertemuan faksi yang ingin melemahkan kerajaan. Pemimpin faksi jahat, apakah Putri Ayu Kencana Wungu telah menyetujui jebakan itu? Dayang Setiawati, saya telah memberinya semua detail yang ia butuhkan. Lelaki impian itu tampan, gagah, memiliki sisi konyol dan janji sucinya adalah ukiran bunga matahari. Ia merindukan setiap detail kecil yang saya berikan. Sempurna. Putri yang rapuh ini terlalu mudah dikendalikan oleh hatinya. Kamu telah mencuri rahasia terbesar dan paling berharga dari Majapahit. Rahasia hati penerusnya. Sekarang siapkan kesatria kita. Di markas tersembunyi faksi jahat Damar Wulan, menerima semua data tentang Raden Minak Jinggo dan kisah cinta rahasia sang putri. Damar Wulan adalah seorang kesatria muda yang cerdas membaca peluang. Ia tidak memiliki kesaktian sejati, tetapi ia memiliki ambisi membara dan ketajaman wajah yang memikat. Damar Wulan dipoles menjadi replika sempurna dari lelaki impian sang putri. Ia diajari bagaimana meniru tawa konyol itu, bagaimana berbicara tentang keberanian dengan ketegasan yang memukau, dan yang paling penting, bagaimana berakting dengan penuh emosi seolah-olah ia adalah kekasih masa lalu sang putri. Faksi itu membuatkan tiruan ukiran, melatihnya, mengubahnya dari ksatria ambisius menjadi boneka yang sempurna. Aku akan mengambil tahta ini. Bukan dengan darah tetapi dengan kebohongan. Cinta palsu adalah senjata terkuat. Mereka memberinya jubah ungu tua beludru yang indah, memberinya kuda paling cepat dan memberinya jalan pintas menuju sayembara. Ia akan menyamar sebagai lelaki masa lalu yang dicintai sang putri. Faksi itu memastikan Damar Wulan akan menang dengan tipu daya, bukan dengan kemampuan sejati. Sementara itu, Putri Ayu Kencana Wungu menunggu dengan hati berdebar. Ia adalah gadis lugu yang terjebak dalam kerinduan dan kepastian bahwa takdirnya akan segera tiba. Padahal ia hanya sedang menunggu kedatangan cinta palsu yang akan menghancurkannya. Raden Minak Jinggo berdiri di hadapan gerbang Majapahit. Kehadirannya didorong oleh tekanan politik dari kerajaannya. Kemenangan akan memberinya kedudukan tinggi untuk melindungi Blambangan. Dalam hati, ia hanya ingin membuktikan diri pantas untuk cinta sucinya, Putri Ayu Kencana Wungu. Meskipun ia kini adalah pria yang cacat dan keras kepala, ia berdiri tegak dengan gada wesi kuning. Di sisi lain Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, hati mereka hancur, mengetahui suami yang mereka cintai harus mempertaruhkan nyawa demi menikahi wanita lain. Namun cinta tulus mereka mengalahkan rasa cemburu. Mereka berdua memutuskan secara diam-diam untuk mengikuti Minak Jinggo, menyamar dan membantu di belakang layar. Kami harus memastikan dia selamat. Bahkan jika itu berarti kami harus kehilangan hatinya. Batin Wahita, air matanya tertahan. Sayembara diumumkan. Menaklukkan Kebo Markuat, hidup atau mati. Kebo Markuat mendiami wilayah mistis dan berbahaya, penuh jebakan dan pasukan brutal. Hanya Damar Wulan yang menatap Minak Jinggo dengan tatapan yang penuh perhitungan, bukan rasa hormat. Hutan tempat kediaman Kebo Markuat adalah labirin berlumut dan jebakan. Sementara Minak Jinggo maju seorang diri, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan terperangkap bersama dengan seorang ksatria yang tersesat, Raden Sambada. Mereka terjebak dalam perangkap jaring. Di saat genting itulah, Damar Wulan muncul mengenakan jubahnya yang mewah.
berpura-pura menjadi penyelamat. Ia membebaskan mereka. Dewi Puyengan, penuh kelegaan, kami Dewi Puyengan dan Dewi Wahita, aku Damar Wulan, kita harus saling membantu. Kedua selir itu didorong oleh kebutuhan dan sifat lugu mereka, mempercayai Damar Wulan. Mereka menceritakan kisah mereka. Bagaimana mereka secara diam-diam mengikuti suami mereka, Raden Minak Jinggo, untuk membantunya memenangkan sayembara. Damar Wulan, sifat licik, mendengarkan setiap detail, mengumpulkan informasi vital tentang kekuatan Minak Jinggo dan kelemahan emosionalnya. Janji bunga matahari. Damar Wulan, berakting penuh empati, matanya tajam. Cinta kalian sungguh mulia. Aku akan membantu Raden Minak Jinggo menjadi pemenang. Sementara itu di jantung benteng Kebo Markuat, Raden Minak Jinggo, keras kepala tegas bertarung dalam duel epik. Pertarungan itu brutal, menguji setiap ons kekuatan luar biasa yang ia miliki. Kebo Markuat adalah lawan yang sulit, menggunakan kekuatan alam liar yang mengerikan. Minak Jinggo menggunakan gada wesi kuning dengan keahlian mematikan. Akhirnya kesatria sakti liar itu roboh. Minak Jinggo membungkus kepala Kebo Markuat sebagai bukti kemenangannya. Ini untukmu, Ayu, batinnya, rasa emosional dan keras kepala untuk menepati janji berpacu di hatinya. Damar Wulan segera menerima informasi bahwa Minak Jinggo telah menang. Ia menyadari ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Raden Minak Jinggo dalam pertarungan langsung. Kelicikan adalah kekuatanku yang sejati, pikirnya. Ia mengatur rencana. Mereka berempat berpencar mencari perbekalan. Damar Wulan bersama Dewi Wahita ke timur dan Raden Sambada bersama Dewi Puyengan. Di sungai, Dewi Wahita bertemu dengan Minak Jinggo. Ia menceritakan semuanya dengan gembira. Kecemasan Dewi Wahita memuncak karena Dewi Puyengan dan Raden Sambada tidak kunjung kembali. Minak Jinggo, yang kini mulai khawatir, memutuskan untuk mencari mereka. Damar Wulan berpura-pura bersikap tenang. Begitu Minak Jinggo dan Dewi Wahita pergi, Damar Wulan bergerak cepat dan tanpa ampun. Ia membunuh Dewi Puyengan dan Raden Sambada di hutan terpisah. Ia kembali ke gubuk, mencuri kepala Kebo Markuat dan pusaka gada wesi kuning milik Minak Jinggo. Raden Minak Jinggo dan Dewi Wahita menemukan pemandangan yang menghancurkan. Dewi Puyengan, wajah pucat sudah tidak bernyawa. Raden Sambada, suara paraus. Raden, Damar Wulan, kelicikan yang kejam. Dewi Wahita, menangis histeris, wajah penuh penyesalan. Puyengan, aku yang membuat kita bertemu dengannya. Raden Minak Jinggo, kenapa kau begitu dingin hingga kami harus melakukan ini? Minak Jinggo, mata penuh kemarahan emosional, hanya bisa menggertakkan gigi. Keras kepalanya kini telah menghancurkan dua hati tulus. Mereka menguburkan Raden Sambada dan membawa jasad Dewi Puyengan. Ketika mereka kembali ke gubuk, Damar Wulan telah menghilang bersama bukti kemenangan dan pusaka. Kemarahan yang membakar Raden Minak Jinggo kini memiliki nama. Damar Wulan, sang pengkhianat licik yang mencuri segalanya. Di istana Majapahit, Damar Wulan disambut sebagai pahlawan sejati. Ia mempersembahkan kepala Kebo Markuat yang dicuri, berdiri tegak dengan senyum kemenangan palsu di bawah tatapan kagum kerumunan. Putri Ayu Kencana Wungu merasa bahagia tak terkira. Ini adalah takdir. Pesta pernikahan dilangsungkan dengan kemegahan yang luar biasa. Pesta pernikahan mewah yang berlebihan. Damar Wulan berdiri penuh kesombongan. Putri Ayu Kencana Wungu tersenyum, diliputi keraguan samar. Namun kebahagiaan itu segera memudar menjadi kekosongan. Setelah pernikahan, Putri Ayu Kencana Wungu mulai merasakan ada yang salah. Damar Wulan yang ia kenal di pasar adalah sosok yang konyol dan hangat. Damar Wulan yang kini menjadi suaminya terasa dingin, kalkulatif, dan dipenuhi ambisi yang tak terpuaskan. Ia sering membicarakan politik dan kekuasaan, bukan janji atau bunga matahari. Yang paling menyiksa, Putri Ayu Kencana Wungu tak pernah menemukan ukiran bunga matahari kayu yang dulu ia berikan. Padahal itu adalah janji suci mereka. Mungkin ia menyimpannya di tempat yang sangat aman. Ia mencoba meyakinkan dirinya, pria yang ia kenal sudah menjadi pangeran. Ia pasti berubah seiring waktu. Batinnya menggunakan sifat rapuh dan lugunya untuk merasionalisasi kebohongan yang ia jalani. Ia berusaha keras menunjukkan cintanya, berharap bisa membangun kembali ikatan yang terasa hampa itu. Tetapi ia hanya semakin tenggelam dalam cinta palsu. Sementara Majapahit merayakan, kerajaan Belambangan diselimuti duka. Jasad Dewi Puyengan disambut tangisan dan kemarahan. Raden Minak Jinggo berdiri di samping pusara, terperosok dalam kepedihan berlapis.
Ia patah hati karena Putri Ayu Kencana Wungu yang ia cintai menikah dengan pria yang membunuh istrinya. Dan ia dipenuhi amarah yang membara karena Gada Wesi Kuning, pusaka Belambangan, telah dicuri. Dewi Wahita, air mata mengalir namun suara tegas Raden, kita harus menahan diri. Mereka membunuh puyengan, mereka mencuri pusaka kita. Tetapi jika kita menyerang sekarang, kita akan dianggap pengkhianat. Kita harus berkabung, lalu kita siapkan pasukan. Raden Minak Jinggo menggenggam tinju, darah mendidih. Kemarahan emosionalnya mendesaknya untuk segera menyerbu Majapahit. Namun tatapan tenang, Dewi Wahita cinta tulus yang terdalam meredamnya. Mengingatkannya pada tanggung jawabnya sebagai raja. Aku harus membalas dendam untuk puyengan, dan aku harus membalas pengkhianatan yang dilakukan Damar Wulan. Tekad Minak Jinggo membiarkan keras kepalanya menjadi pemandu untuk perang yang akan datang. Belambangan mulai mempersiapkan pasukan besar-besaran secara rahasia. Raden Minak Jinggo kini menjadi sosok yang lebih gelap dari sebelumnya. Fokus pada hari pembalasan. Ia memimpin latihan pasukannya dengan intensitas yang mengerikan. Mengubah rasa sakit menjadi kekuatan tempur. Minak Jinggo memimpin barisan pasukan perang dengan rompi zirah, cahaya api obor yang dingin menerangi bekas luka petirnya. Tujuan perangnya sangat pribadi. Merebut kembali pusaka, membalas kematian dan membuka mata Putri Ayu Kencana Wungu tentang cinta palsu yang ia nikahi. Saat ketegangan mencapai puncaknya, Dayang Setiawati menjalankan misi terakhirnya. Ia mengirimkan pesan rahasia kepada Raden Minak Jinggo, memutarbalikkan fakta dengan kejam. Pesan itu seolah-olah berasal dari Putri Ayu Kencana Wungu sendiri. Memohon pengorbanan suci. Pesan palsu. Aku tahu kebenaran tentang Damar Wulan, tapi aku tidak berdaya. Jika engkau menyerang, kehormatan dan takhta Majapahit akan hancur. Aku mohon jangan datang. Pengorbananmu akan menyelamatkan kehormatanku dan kedamaian kerajaan. Pesan itu menghancurkan Raden Minak Jinggo. Ia kini dilanda dilema terakhir. Dendam brutal yang ia rasakan atau cinta sejati dan janji pengorbanan untuk melindungi Putri Ayu Kencana Wungu. Sifat emosional dan setia pada janjinya mengambil alih. Ia melihat kehancuran dan darah perang, dan ia memilih janji bunga matahari. Ia memilih menjadi martir. Raden Minak Jinggo penuh kepedihan dan keras kepala. Cinta sejati adalah pengorbanan tertinggi. Aku akan menjadi debu untuk melindungi sinarmu, Ayu. Aku akan menepati janji di pasar desa itu. Dengan keputusan berat itu, ia memimpin pasukannya. Jenderang perang berbunyi. Minak Jinggo tahu ini adalah misi bunuh diri. Tetapi ia memilih jalan emosional untuk melindungi bayangan kebahagiaan yang ia ciptakan di hatinya. Perang besar pecah, dipimpin oleh Raden Minak Jinggo yang memilih kehormatan di atas hidupnya sendiri. Melawan Damar Wulan yang ambisinya kini dipertaruhkan. Medan pertempuran itu adalah lautan lumpur, keputusasaan dan darah. Sebuah kanvas suram yang mencerminkan takdir Majapahit dan Belambangan. Raden Minak Jinggo bertarung melawan Damar Wulan. Minak Jinggo mendominasi pertarungan. Ia bisa mengakhiri segalanya, didorong oleh dendam atas kematian istrinya. Namun saat ia mengangkat tinjunya untuk pukulan pemungkas, suara palsu dari pesan Dayang Setiawati yang memohon pengorbanannya bergema di benaknya. Aku harus menyelamatkan kehormatannya. Aku harus menepati janji bunga matahari. Sifat emosional dan setia pada janjinya mengalahkan naluri ksatria dan dendamnya yang brutal. Minak Jinggo menghentikan serangan. Ekspresi penuh kepedihan dan pengorbanan. Matanya menatap menara istana yang jauh. Ia memilih untuk mati demi Putri Ayu Kencana Wungu. Bergerak cepat dan kejam. Tiba-tiba suara tajam terdengar di udara. Anak panah dari faksi istana yang tidak sabar menembus sisi tubuh Minak Jinggo. Darah segar menyebar, dan ksatria legendaris itu tersentak, lumpuh oleh pengkhianatan dari segala arah. Damar Wulan melihat peluang itu. Matanya bersinar karena ambisi menjijikkan. Tanpa ragu, ia menebas Minak Jinggo dengan pusaka curiannya sendiri, Gada Wesi Kuning. Senjata Belambangan menjadi alat untuk membunuh tuannya. Gada Wesi Kuning terlepas dari tangan Damar Wulan setelah tebasan final. Raden Minak Jinggo roboh ke tanah lumpur. Di saat kematian itu, sebuah benda jatuh dan bergulir di lumpur berdarah. Ukiran bunga matahari kayu. Putri Ayu Kencana ekspresi penuh keterkejutan, bergegas ke medan perang. Ia melihat tubuh pria yang berlumuran darah itu, lalu matanya jatuh pada ukiran kayu itu, dan kemudian pada bekas luka petir ungu gelap yang merusak wajah pria yang gugur. Kesadaran datang seperti badai petir.
Pria itu, lelaki yang dicap cacat oleh Majapahit, adalah cinta sejatinya. Ia telah menikahi pembunuh yang mencuri takdir dan pusaka. Putri Ayu Kencana Wungu, suara bisu, jingga. Dia jingga, aku yang menyebabkan kematianmu. Aku menikahinya, aku mengkhianati janji kita. Ia terjatuh ke lutut. Gadis lugu yang hancur itu tidak menjerit. Penyesalan yang ia rasakan begitu besar sehingga ia hanya bisa menangis tanpa suara. Tubuhnya bergetar, tak terkendali. Ia mengangkat ukiran yang berlumuran darah. Simbol penyesalan abadi yang akan menghantuinya selamanya. Dewi Wahita, tiba, ia tidak lagi memiliki air mata. Kesedihannya telah berubah menjadi keheningan yang mematikan. Ia berjalan perlahan menuju tubuh Raden Minak Jinggo, mengabaikan Putri Ayu Kencana Wungu, yang kini menangis tanpa suara. Dewi Wahita, suara rendah kering penuh keputusasaan. Raden, kau sudah bebas. Bebas dari janji dan dari politik kotor mereka. Ia menyentuh pipi Minak Jinggo yang berbekas luka. Berbisik di telinga suaminya, aku mencintaimu. Suamiku yang keras kepala, kau memilih mati demi ilusi. Tapi aku akan memastikan pengorbananmu tidak sia-sia. Ia bangkit, memeluk jasad suaminya. Ini adalah tindakan keputusasaan yang bermartabat. Satu-satunya wanita yang tahu pengorbanan suci Raden Minak Jinggo. Putri Ayu Kencana Wungu melihat Damar Wulan telah menjadi simbol kebohongan, segera berbalik melawannya. Damar Wulan yang ambisius akhirnya melarikan diri, menghilang dalam pelarian, membawa serta kutukan dari semua kebohongan yang ia ciptakan. Putri Ayu Kencana Wungu tidak bisa lagi hidup di istana yang dibangun di atas kebohongan. Ia membawa ukiran bunga matahari kayu dan meninggalkan istana Majapahit. Menyerahkan segalanya, ia memilih hidup dalam penyesalan abadi. Menghilang tanpa jejak di antara rakyat jelata. Dewi Wahita menguburkan jasad Raden Minak Jinggo di tempat terpencil. Setelah menunaikan tugas terakhirnya, ia pun menghilang dari catatan sejarah, membawa serta rahasia pengorbanan suci suaminya dan kepedihan yang tak tersembuhkan. Semuanya tenggelam dalam takdir pahit dan pengorbanan yang sia-sia. Cinta sejati adalah tentang pengorbanan yang tidak terlihat, kesetiaan yang terukir di hati yang terluka, dan kejujuran di balik topeng penderitaan. Jangan biarkan ambisi politik dan penilaian superficial merenggut kebahagiaan sejati. Terkadang, kebenaran tersembunyi di balik bekas luka, bukan di balik sutra. Raden Minak Jinggo memilih mati demi kehormatan ilusi. Putri Ayu Kencana Wungu memilih hidup dalam penyesalan abadi. Dapat Anda di kolom komentar, siapa yang paling menyedihkan di kisah ini? Jangan lewatkan kisah-kisah Nusantara penuh intrik dan pengorbanan lainnya. Subscribe channel kami sekarang.